Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih paroki itu? Mari kita simak bersama-sama. Paroki menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan ajaran Konsili Vatikan II berasal dari kata paroikeo yang artinya tinggal berdekatan. Kata ini dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan di mana orang hidup bersama saling berdekatan dalam suatu wilayah, lingkungan, dan distrik tertentu. Kata ini digunakan juga untuk kelompok provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau magister yang disebut dengan parokus atau kopiarus. Istilah ini juga berkembang pada abad keempat dalam jabatan gereja untuk wilayah yang lebih besar di bawah pimpinan seorang uskup dengan nama dioses. Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 515 menjelaskan pengertian paroki sebagai berikut. Paroki adalah jemaat tertentu kaum beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam gereja partikular dan reksa pastoralnya. Di bawah otoritas uskup diosesan dipercayakan kepada para pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Pengertian paroki adalah persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman sebagai bagian dari keuskupan dalam batas-batas teritorial tertentu. Jumlah umat satu paroki antara 1.000 sampai 10.000 jiwa orang Katolik. Khusus tentang pendirian paroki baru dipertimbangkan bersama dan diputuskan oleh uskup. Paroki adalah persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman sebagai bagian dari keuskupan dalam batas-batas wilayah tertentu yang sudah memiliki pastor kepala yang berdomisili di parokinya sendiri. Paroki administratif adalah persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman sebagai bagian dari keuskupan dalam batas-batas wilayah tertentu yang pastor kepalanya masih dijabat oleh pastor kepala paroki. Paroki berasal dari bahasa Yunani parokein, artinya musafir atau pengembara. Paroki dalam bahasa Inggris parish pada umumnya mengesankan suatu tipe pembagian administratif. Paroki dalam gereja Katolik. Paroki adalah komunitas kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam keuskupan atau gereja partikular. Sebagaimana gereja, terutama adalah himpunan umat beriman, bukan gedung, maka pengertian paroki pun pertama-tama adalah himpunan orang, bukan sekedar wilayah, walaupun sifat kewilayahan sebagai aspek yang tetap juga inheren padanya. Uskuplah yang berwenang mendirikan, membubarkan, atau mengubah paroki. Pada umumnya paroki bersifat teritorial, bukan personal, bukan kategorial di dalam prinsip organisasinya. Reksa pastoral paroki. Karena paroki lebih merupakan himpunan umat, maka pertama-tama dalam hukum kanon gereja Katolik, reksa pastoral umatlah yang diperhatikan. Dan reksa pastoral itu dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri di bawah otoritas uskup. Namun, bila dituntut oleh keadaan, reksa pastoral paroki dapat dipercayakan kepada beberapa imam dalam kebersamaan, asal salah seorang menjadi moderator, memimpin kegiatan secara terpadu, dan mempertanggungjawabkannya kepada uskup. Yang dimaksud dengan reksa pastoral adalah terutama tritugas sebagai nabi yang mewartakan Injil, sebagai imam yang menguduskan dengan pelayanan sakramen, dan sebagai raja yang murah hati dalam pelayanan yang dilaksanakan untuk kaum beriman.
Dewan Pastoral Paroki. Dianjurkan agar di setiap paroki didirikan Dewan Pastoral Paroki. Dewan itu merupakan forum partisipasi umat di dalam reksa pastoral paroki dengan memberikan bantuan yang diperlukan dan dengan mengembangkan kegiatan pastoral. Kegiatan pastoral itu baik di bidang persekutuan, pewartaan, liturgi, pelayanan maupun kesaksian. Dewan pastoral diketuai secara umum oleh pastor paroki dan biasanya seorang awam dipilih menjadi ketua harian dewan. Sebagai forum pastoral, Dewan Pastoral Paroki diharapkan menjadi suatu badan organik komunikasi iman dan pelayanan, tidak menyimpang menjadi suatu lembaga birokrasi yang formalistis dan legalistis bagi umat. Hal ini ditegaskan karena ekses meluasnya pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam bidang-bidang dan seksi-seksi yang bertambah banyak. Diutamakan prinsip organisme bukan organisatoris, sekalipun organisasi tetap diperlukan. Hubungan kemitraan. Mengenai hubungan antara pastor dan awam dalam Dewan Pastoral Paroki, Konstitusi Konsili Vatikan II tentang gereja menyatakan, para gembala harus mengakui dan memajukan martabat dan tanggung jawab kaum awam dalam gereja. Hendaknya para gembala memanfaatkan nasihat yang arif, mempercayakan kepada mereka tugas-tugas dalam pelayanan gereja, dan menghargai kebebasan dan ruang gerak mereka, mendorong mereka agar karena prakarsa sendiri melaksanakan karya-karya. Hendaknya para gembala mempertimbangkan aspirasi yang dikemukakan kaum awam. Wilayah, stasi, dan lingkungan. Dalam paroki-paroki besar, partisipasi awam di dalam reksa pastoral diperluas dengan membagi paroki menjadi bentuk-bentuk seperti wilayah, stasi, dan lingkungan. Satuan terkecil yaitu lingkungan, dalam praktiknya dibatasi sebanyak-banyaknya 20 keluarga yang secara teritorial tinggal berdekatan. Seluruhnya diikat dan dipersatukan dalam Dewan Pastoral Paroki. Pada prinsipnya, setiap satuan itu diharapkan merupakan suatu komunitas basis atau komunitas basis gerejawi sendiri yang bersifat terbuka, yang dapat berfungsi meneladan cara hidup jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan berbagi tugas dan tanggung jawab di antara mereka sendiri. Vatikan menerbitkan pedoman baru untuk paroki. Ini 5 hal penting untuk dicatat. Pertama, paroki adalah sebuah misi. Panduan ini menawarkan paroki sebuah seruan untuk keluar dari diri sendiri, menawarkan instrumen untuk reformasi, bahkan struktural dalam semangat persekutuan dan kolaborasi. Pertemuan dan kedekatan, bela rasa dan kepedulian untuk menyatakan kabar gembira Injil. Sejak didirikan, paroki telah dibayangkan menjadi tanggapan terhadap kebutuhan pastoral yang sesuai, yaitu membawa kabar gembira kepada semua orang melalui pernyataan iman dan perayaan sakramen. Untuk memenuhi misinya, vitalitas baru diperlukan guna mendukung penemuan kembali mereka yang telah dibaptis. Mereka adalah murid Kristus dan misionaris kabar gembira. Misionaris ini diperlukan khususnya di bagian dunia di mana banyak orang tidak tahu atau belum paham mempraktikkan iman. Dokumen ini mendorong umat untuk semakin memikirkan diri sebagai komunitas misionaris dan bagaimana berfokus pada pemberitaan Injil kepada semua orang yang akan mendengar. Kedua, Ekaristi dan orang miskin harus menjadi pusat kehidupan paroki.
Perayaan misteri Ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Maka Ekaristi menjadi momen penting untuk membangun komunitas paroki. Misa harus menjadi pusat kehidupan paroki. Dalam misa, paroki menyambut kehadiran Tuhan yang tersalib, bangkit, dan hidup untuk menerima seluruh misteri keselamatan. Pedoman baru ini juga menuturkan bahwa orang miskin harus diundang ke jantung kehidupan paroki. Dikatakan dalam dokumen tersebut bahwa sebuah tempat kudus terbuka untuk semua orang. Paroki dipanggil untuk menjangkau semua orang tanpa kecuali. Harus ingat bahwa orang miskin dan yang dikecualikan harus selalu memiliki tempat yang istimewa di jantung gereja. Komunitas paroki harus membuka diri untuk menginjili dan diinjili oleh orang miskin. Dengan demikian, paroki menemukan kembali panggilannya untuk mewartakan firman Tuhan di semua lingkungan, sembari mengingat hukum tertinggi, yakni kasih. Ketiga, wilayah memang penting, tetapi tidak bisa dibatasi. Sebagian besar paroki ditentukan oleh wilayah. Dengan sedikit pengecualian, suatu paroki dengan benar adalah persekutuan orang yang dibaptis dalam batas-batas wilayah tertentu yang ditentukan oleh uskup. Di Barat, konsep ini sebagian besar telah dilupakan. Umat Katolik cenderung pergi misa di paroki di mana mereka merasa paling disambut atau diberi makan. Dan meskipun ada dorongan dari beberapa uskup, banyak umat mengikuti misa minggu tidak mengenal tentang batas-batas paroki. Paroki bukanlah komunitas yang dipilih sendiri atau ditentukan sendiri, tetapi sekelompok orang dengan kewajiban satu sama lain, dan pedoman ini memperingatkan agar tidak kehilangan pengertian tersebut. Karena paroki itu dimaksudkan untuk mendorong umat bertanggung jawab kepada anggota gereja satu sama lain, maka dokumen ini secara gamblang mendorong tiap paroki membangun rencana terukur bagi evangelisasi dengan memperhitungkan pekerjaan misionaris yang berada di wilayah itu. Keempat, struktur berguna untuk misi, tetapi birokrasi membunuh. Pedoman ini menekankan bahwa sementara paroki membutuhkan kebijakan, program, dan struktur untuk memenuhi misinya, ia harus menghindari resiko jatuh ke dalam budaya organisasi yang berlebihan dan birokratis dari berbagai peristiwa dan penawaran pelayanan yang tidak mengekspresikan dinamika evangelisasi. Kelima, tanggung jawab untuk misi paroki adalah milik semua orang, tetapi masing-masing memiliki peran untuk dimainkan. Dokumen tersebut menekankan tanggung jawab bersama para klerus, laikal, dan umat awam untuk misi paroki di dunia. Tetapi dokumen itu juga menekankan bahwa setiap orang bekerja untuk kerajaan Allah dalam peran menurut baptisan dan panggilan. Pedoman itu menekankan bahwa pastor paroki dipercayakan untuk merawat jiwa umat secara penuh di paroki, sebuah peran unik bagi para imam. Pedoman tersebut diakhiri dengan seruan untuk dinamisme keluar yang mengarahkan paroki menuju misi penginjilan, tugas seluruh umat Allah yang berjalan melalui sejarah sebagai keluarga Allah, dan bahwa dalam sinergi anggotanya yang beragam, bekerja untuk pertumbuhan seluruh tubuh gerejawi. Dokumen ini mendesak agar paroki dapat menemukan kembali dirinya sebagai tempat mendasar bagi evangelisasi, perayaan Ekaristi, tempat persaudaraan dan amal, sehingga saksi Kristiani dapat bersinar bagi dunia. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apa sih paroki itu.
Semoga membantu wawasan iman Katolik kita. Salam.